Merinding, kisah nyata ini terjadi di Lubuk Linggau. Kisah ini bermula dari seorang perantau. Ia merantau ke kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Diketahui bahwa orang ini aslinya berasal dari daerah Jawa yaitu Kebumen. Dia merantau ke Pulai Seberang dengan tujuan dan harapan akan mendapatkan rejeki yang lebih banyak guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tempat perantauan alias Lubuk Linggau, dalam siaran YouTube tersebut tidak disebutkan namanya, namun kisah ini membahas tentang laki-laki rantauan dengan bapak mertuanya. Dikisahkan bahwa pria itu merantau ke Lubuk Linggau, lalu setelah menetap atau merantau beberapa tahun dia memiliki banyak cerita tentang hal-hal mistis yang dia alami. Dikatakan, pada zaman dahulu si penyiar menyebutkan kisah ini terjadi dahulu sekali. Sebagai petani bisa dikatakan semacam petani kebun karet hingga kebun sawit. Si penyiar menambahkan bahwa dahulu Sumatera memang banyak kebun karetnya serta masih banyak lahan kosong di daerah tersebut. Kemudian, pada saat itu pria itu sedang menyadap karet di hutan belantara. Kabarnya dahulu itu untuk kebun karet itu per wilayah sendiri-sendiri dan pria ini memahat karet bersama mertuanya. Kemudian pada malam harinya, pria itu merasa lapar karena sibuk di kebun seharian dan belum makan. Ia akhirnya berinisiatif untuk mencari lauk. Ia memilih untuk memancing ikan karena di daerah itu memang banyak terdapat sungai-sungai kecil dan kemungkinan di sungai itu memang banyak ikannya. Sehingga pergilah si pria itu sendirian untuk memancing ikan di salah satu anak sungai. Setelah pria itu berhasil mendapatkan ikan dan hal aneh pun terjadi tepatnya di semak-semak dan pepohonan, di sana ada seekor macan. Macan itu mendekat ke arahnya, berhubung pria itu adalah orang perantauan, dia masih anak baru atau belum tahu banyak hal dan sudah berani mancing di gelap gulita malam hari. Celakanya lagi pada waktu itu ada mitos atau tahayul yang mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh mengatakan atau menyebut nama hewan tersebut. Sementara pria ini melupakan adanya larangan tersebut. Dan tidak hanya macan, untuk selanjutnya pria itu justru didatangi oleh celeng atau babi hutan yang besar dan ganas saat ia sedang memancing. Pria itu pun merasa takut dan panik bukan main, ia pun bergumam sendiri. Ada celeng babi hutan, ujar pria itu. Dan ia langsung lari ketakutan, yang benar saja babi hutan atau celeng tadi ngamuk membabi buta dan mengejar pria itu. Si pria itu lantas merasa sangat ketakutan, dia berlari sekuat tenaga bahkan tidak tahu kemana arah tujuannya. Ia tersesat di tengah hutan belantara yang seram dan mengerikan. Meski demikian pria itu terus berlari menyelamatkan diri tentunya dengan kondisi yang sakit-sakitan karena berlari menerobos hutan di malam hari yang gelap. Sedangkan bapak mertuanya sendiri tidak tahu di mana keberadaan menantunya itu. Ia pun menunggu selama beberapa jam dan tidak ada tanda kepulangan dari si menantu. Hingga lama-kelamaan si bapak merasa cemas dan berniat untuk mencari keberadaan menantunya. Akhirnya bapak mertua pun mencari menantunya. Tak lama kemudian si bapak mertua tiba di lokasi kebun karet mereka. Betapa kagetnya si bapak saat melihat menantunya tergeletak di tengah-tengah hutan. Ia langsung menghampiri dan berkata, "Loh, kamu ngapain di sini? Saya cari-cari loh dari tidak ngak ketemu-ketemu, ternyata kamu di sini, sedang ngapain?" Tanya si bapak penuh heran. "Loh Pak, saya itu Pak, ceritanya begini. Tadi perut saya itu lapar seharian belum makan dan akhirnya berinisiatif untuk mencari ikan di salah satu aliran sungai itu. Dan tiba-tiba saya itu didatangi oleh seekor macan, dan seekor celeng babi hutan," jawab pria itu sembari kelelahan. Setelah sampai di rumah, si bapak kembali memperingati menantunya agar berhati-hati dan tidak mengucapkan kata-kata terlarang tadi. Ia bersyukur si menantu bisa selamat. Nah, itulah kisah tentang seorang perantau yang nyaris mati karena tersesat di kebun pohon karet. Semoga kita semua dapat mengambil pesan yang tersirat dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bagikan, agar kami bisa terus berbagi video yang bermanfaat dan berfaedah.